Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas yaitu pembahasan UAS di semester 1. Soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kerja sonar yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, yang pertama yaitu kapal akan mengirim pemancar atau transmitter gelombang suara ke dalam air dengan menggunakan transducer atau alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam laut. Lalu, gelombang suara akan merambat di air hingga dasar laut. Nah, ini gelombang suara akan merambat hingga ke dasar laut. Setelah itu, jika mengenai dasar laut akan menghasilkan efek gema. Nah, sinyal pantulan ditangkap oleh detektor. Nah, gema tadi akan ditangkap oleh detektor. Hasilnya yaitu pantulan yang muncul di monitor kemudian dianalisis untuk mendapatkan data arah, waktu, dan cepat rambat gelombang. Hasil dari gelombang suara yang dipancarkan hingga gelombang suara kembali bisa ditentukan kedalaman laut tersebut. Soal yang kedua yaitu sebuah mobil ambulan bergerak sambil membunyikan sirine dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 1200 Hz. Tentukan berapa frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh seorang yang diam di pinggir jalan sambil mobil tersebut mendekatinya. Sedangkan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Nah, rumusnya yaitu FP sama dengan V plus minus VP. V ini adalah cepat rambat bunyi di udara, VP adalah kecepatan pendengar, kemudian dibagi V plus minus VS, yaitu kecepatan suara, dikali Fs, frekuensi suara. Jawab, diketahui terlebih dahulu, yaitu Fs, kecepatan suara, yaitu 72 km per jam. Nah, harus dikonversikan terlebih dahulu ke meter per second, bisa dihasilkan 20 meter per second. Kemudian V, kecepatan cepat rambat bunyi di udara, yaitu 340 meter per second. Kemudian Fs, frekuensi suara 1200 Hz. Nah, ditanya yaitu Vp, frekuensi pendengar. Maka Vp sama dengan V plus 0, 0 karena pendengar ini diam. Kemudian dibagi V kurangi Vs. Mengapa dikurangi? Karena sumber bunyi mendekati pendengar. Kemudian dikali Fs, frekuensi suara. Nah, kita masukkan angkanya. Vp sama dengan 340 dibagi 340 kurangi 20 dan dikali 1200 Hz. Maka bisa didapatkan Vp frekuensi pendengar 1275 Hz. Kemudian lanjut di soal berikutnya yaitu dua buah titik A dan B berjarak 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 4 dan min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B, berjarak 2 meter dari titik A dan bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Berapakah besar gaya elektrostatis pada muatan di C? Nah, ketika kita membicarakan tentang gaya listrik, maka pasti ada gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, tadi kan dua buah titik A dan B berjarak 3 meter.
muatan di titik A dan B berjarak 3 meter, kemudian masing-masing bermuatan 4 kali 10 pangkat min 4 dan di titik B min 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian titik C terletak di antara titik C terletak di antara titik A dan titik B. Jaraknya yaitu 2 meter dari titik A, 2 meter dari titik A. Dan bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5. Berapakah besar gaya elektrostatis pada muatan di C? Yang ditanya adalah gaya di titik C. Maka yang tadi kan yang ditanya gaya, maka ada gaya tarik menarik dan tolak menolak. Di titik A ini positif dan di titik C positif, maka akan saling tolak menolak. Kemudian di titik B ini negatif, maka di titik C dan B saling tarik menarik. Maka kita cari gaya atau F di titik A dan C terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus K konstanta atau ketetapan kali Q di titik A dan Q di titik C. Q itu adalah muatan listrik, kemudian dibagi R kuadrat. K konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali titik A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4, kemudian di titik C-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5, kemudian dibagi 2 kuadrat. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 min 9. 12 ini hasil dari 4 kali 3. Min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Kemudian 2 kuadrat. 4 ini hasil dari 2 kuadrat. Kita coret 4 dengan 12, maka didapatkan 3. 9 kali 3 adalah 27. Pangkat 9 ditambah min 9, maka 0. Maka 9 kali 3 sama dengan 27 Newton. Kemudian kita cari F atau gaya di titik B dan titik C, yaitu sama rumusnya K sama dengan Q titik B kali Q titik C bagi R kuadrat. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q titik B yaitu 1,1 kali 10 pangkat min 4 di titik C 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi R kuadrat yaitu 1 meter. Maka dihasilkan 9 kali 10 pangkat min 9 kali 3 kali 10 min 9. Maka dapat dihasilkan F atau gaya di titik B dan C, hasilnya yaitu 27 Newton. Nah, kemudian kita jumlahkan semua gaya di titik A, C, dan titik B dengan C, yaitu titik A, C sama dengan 27, kemudian titik B, C sama 27, maka kita tambahkan hasilnya adalah 54 Newton. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan efek Doppler dan berikan contohnya. Efek Doppler itu sendiri adalah peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akan berubah jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Kemudian contohnya adalah sirine yang bergerak, baik itu mobil ambulan, mobil polisi, dan mobil pemadam kebakaran. Ini adalah gambar contoh dari efek Doppler, di mana si pendengar akan mendengarkan bunyi sirine, dan itu salah satu dari contoh efek Doppler.
Nah, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.